Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi dari salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, apa sih sifat koligatif itu? Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Sifat koligatif sendiri ada 4, yaitu penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, tekanan osmotik, dan kenaikan titik didih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap sendiri terjadi ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut mengurangi jumlah molekul pelarut yang dapat menguap. Hukum Raoult menyatakan bahwa P larutan sama dengan X pelarut dikali P pelarut murni, di mana P larutan adalah tekanan uap larutan, X pelarut adalah fraksi mol pelarut, dan P pelarut murni adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan rumusnya, penurunan tekanan uap sama dengan delta P sama dengan P pelarut murni dikurang P larutan. Langsung saja masuk ke pembahasan dan contoh soal. Sebuah larutan dibuat dengan melarutkan 2 mol glukosa C6H12O6 dalam 8 mol air. Tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 23,8 mmHg. Hitunglah penurunan tekanan uap larutan tersebut. Nah, langkah yang pertama adalah menghitung fraksi mol pelarut. X pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol total. Mol pelarut sama dengan 8 dibagi mol totalnya. Mol pelarut 8 ditambah 2 mol terlarut, sama dengan 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Langkah yang kedua adalah menghitung tekanan uap larutan menggunakan rumus hukum Raoult. P larutan sama dengan 0,8 dikali 23,0 mmHg sama dengan 18,4 mmHg. Nah, langkah yang terakhir adalah menghitung penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P pelarut murni dikurang P larutan. Delta P sama dengan 23,0 mmHg dikurang 18,4 mmHg sama dengan 4,6 mmHg. Penurunan tekanan uap memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya pembuatan kolam renang apung. Kolam renang apung memiliki kadar garam yang lebih tinggi dari kadar garam rata-rata di laut. Akibatnya, air sulit menguap sehingga orang yang berenang akan mengapung. Yang kedua, mendapatkan benzena murni. Penurunan tekanan uap dapat digunakan untuk memisahkan campuran dengan distilasi bertingkat. Dan yang terakhir adalah pengeringan dan pembentukan garam pada lautan mati. Laut mati merupakan contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap larut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Setelah ini, saya akan menunjukkan video praktikum sederhana tentang penerapan penurunan tekanan uap. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.